Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Papa doakan semoga anak-anak Indonesia semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini Bapak ingatkan kembali ya, kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Pada pembelajaran video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran IPS kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga mengenai peranan Indonesia di ASEAN. Baik anak-anakku, ya, Bapak akan jelaskan tentang awal mula berdirinya ASEAN, kemudian prinsip-prinsip utama ASEAN, dan yang ketiga tujuan dari ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 setelah dilakukannya penandatanganan Deklarasi Bangkok. Pendiri ASEAN terdiri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Prinsip-prinsip utama ASEAN. Yang pertama, kerjasama yang efektif antara negara-negara anggota. Yang kedua, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas, dan identitas nasional setiap negara. Tujuan didirikannya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya khususnya di wilayah ASEAN. Kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga, membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan filsafat dan fasilitas riset. Yang keempat, menjaga hubungan baik. Yang kelima, mempromosikan studi di wilayah atau kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 27 November 1971 diadakan konferensi para menteri luar negeri ASEAN yang bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasil dari konferensi ini adalah suatu gagasan yang menghendaki kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Gagasan tersebut dinamakan JOPFAN, ya, atau lebih dikenal Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Selain memprakarsai konsep JOPFAN, dalam konferensi ini juga memperkenalkan doktrin lainnya, yaitu SIN VWZ
ya, atau South Asian Nuclear Weapon Free Zone, yang artinya kawasan bebas senjata nuklir. Nah, sekarang bagaimana dengan negara kita? Ya, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Ya, negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Nah, sekarang coba kalian cari informasi, ya, atau carilah kalian referensi, bisa dari perpustakaan atau yang lainnya, ya, mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. 1. Pendidikan. 2. Pangan. 3. Sosial. 4. Kesehatan. 5. Pariwisata. Nah, silakan nanti kalian hasil laporannya silakan bisa dibuat ke dalam bentuk peta konsep. Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan jawaban alternatif, ya, dari tugas yang tadi Bapak berikan, ya, yaitu mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang. Ya. Yang pertama, bidang pendidikan. Indonesia turut serta dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran pelajaran di kawasan Asia Tenggara. Kemudian bidang pangan. Indonesia merupakan salah satu tempat proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan dengan tujuan untuk mensuplai keperluan makanan. Bidang sosial. Indonesia aktif dalam kegiatan memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang sedang tertimpa musibah, khususnya yang berada di kawasan ASEAN. Bidang kesehatan. Ikut serta dalam kegiatan ASEAN Health Minister. Kegiatan ini merupakan pertemuan para menteri kesehatan negara-negara ASEAN dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Bidang pariwisata. Indonesia turut serta dalam pagelaran budaya yang dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Melalui hal ini, secara tidak langsung negara Indonesia mempromosikan budaya serta wisata yang dimilikinya. Sekarang silakan anak-anak lihat pada tampilan berikut ini ada beberapa gambar mengenai peranan Indonesia di berbagai bidang yang tadi Bapak sampaikan. Silakan kalian lihat baik-baik. Ya, anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kalian dapat lebih tahu dan menambah wawasan dan pengetahuan. Itu saja. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.